Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah meraih Lailatul Qadar. Kami akan membahas melalui bab i'tikaf. Bab i'tikaf. Kita mulai dengan definisi. Apa itu i'tikaf? Apa arti i'tikaf, Bapak Ibu sekalian? Berdiam diri. Jadi patung. I'tikaf di buku-buku fikih itu artinya berdiam diri. Bahasa Arabnya itu al-habsu. Boleh diartikan menahan diri. Boleh diartikan menahan diri, mengurung diri. Jangan semedi. Semedi takut. Artinya menahan diri, mengurung diri, berdiam diri untuk ibadah kepada Allah, meninggalkan urusan dunia. Itu makna i'tikaf. Di mana tempatnya? Masjid. Masjid ada modelnya. Ada masjid yang tidak sah untuk i'tikaf, seperti masjid-masjid di tempat umum, dikenal dengan musalla. Musalla stasiun, mall, apa lagi? Musalla airport. Musalla yang tidak ada salat 5 waktu dan imam rawatib tidak bisa dipakai untuk i'tikaf. Berikutnya ada masjid yang bisa dipakai i'tikaf, yaitu musalla yang ada salat 5 waktu. Musalla ada salat 5 waktu, ada azan, ada imam rawatib. Ini boleh dipakai untuk i'tikaf. Juga yang boleh dipakai i'tikaf yaitu masjid yang ada salat Jumatnya, seperti Masjid At-Tayyibah. Masjid At-Tayyibah dan sejenisnya yang ada salat Jumat tentu lebih diutamakan untuk beriktikaf. Sebab i'tikaf itu dilakukan siang malam sebenarnya, sehingga apabila dia i'tikaf di pagi hari sampai sore hari, dia tidak perlu mencari masjid yang salat Jumat karena dia sudah berada di masjid yang besar yang mengadakan salat Jumat. Maka dianjurkan i'tikaf di masjid yang salat Jumat. Yang keempat, masjid yang paling tinggi dan paling baik adalah masjid ada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Madinah, Nabawi, dan Aqsa. Barang siapa yang berkesempatan maka beriktikaf di 3 masjid ini dianjurkan. Sedangkan Masjid At-Tayyibah dengan seluruh masjid di dunia sama nilainya, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya 3 itu, Masjidil Haram, Nabawi, dan Aqsa. Itu dianjurkan bersusah payah mendatangi ke sana untuk beriktikaf. Sisanya silakan pakai masjid yang terdekat, yang termudah. Baik, tempatnya masjid. Kapan waktunya? Waktunya malam, siang? Waktunya siang, malam saja? Atau siang saja? Waktunya siang dan siang dan malam. Yang jawab malam dapat nilai 0,5%. Nah, lumayan. Yang jawab siang malam 100. Siang malam. Kapan Nabi masuk ke tempat i'tikaf? Ada yang tahu? Naam. Disebutkan dalam hadis, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shalla al-fajr wa thumma dakhala mu'takafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika
beliau ingin i'tikaf di hari ke-20. Beliau salat fajar, kemudian beliau masuk tempat i'tikafnya. Tempat i'tikafnya di masjid. Kalau kita tahu Raudhah, kurang lebih dekat situlah. Dekat situ beliau bikin satu sitar, apa sitar ini? Tirai atau tenda. Beliau masuk ke situ ba'da salat fajar menjadi imam, beliau masuk tanggal 20 pagi. Terus 20 siang, 21 malam, 21 siang, 22 malam, terus sampai akhir Idul Fitri atau malam Id, baru beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan i'tikaf. Jadi i'tikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam itu siang dan malam. Itu asal usulnya, Pak. Al-asal. I'tikaf dilakukan oleh Nabi itu siang dan malam. Naam, paham? Di mana? Di masjid. Nabi tidak menerima tamu, subhanallah, tidak menerima tamu, subhanallah, tidak menerima penjelasan ilmu, tidak menerima yang lainnya, tidak ada urusan yang lainnya kecuali hanya urusan akhirat. Akhirat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf siang dan malam. Itu aslinya i'tikaf seperti itu. Paham ya? Tapi kita lemah iman, Pak. Kita nggak bisa siang dan malam, ya. Tapi tidak apa-apa, khair, insyaallah khair. Barang siapa yang tidak bisa siang malam berada di masjid, maka dianjurkan bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Karena ada hadis begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa an amshi fi hajati akhin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid." Lihat ya. Tadi Nabi beriktikaf hanya di 10 Ramadan. Nabi tidak iktikaf kecuali di 10 Ramadan. Di luar itu silakan iktikaf, tapi iktikaf yang khusus yang dilakukan Nabi adalah 10 Ramadan, siang dan malam. Itu caranya. Saking mulianya 10 Ramadan. Kalau ditanya kenapa 10 terakhir Ramadan mulia, apa sebabnya? Ada Lailatul Qadar. Ada satu malam yang menyebabkan kemuliaan 10 hari itu. Lailatul Qadar. Jadi Nabi mengisinya dengan siang dan malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Aku berjalan memenuhi kebutuhan saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Masjid mana itu? Nabi sedang di Madinah. Kata Nabi, aku memenuhi kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini. Ini masjid mana ini? Madinah. Ini ada hadis seperti ini. Nabi mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan saudara muslim, melakukan sesuatu yang manfaat buat muslim, itu Nabi cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Artinya apa? Artinya begini. Artinya i'tikaf itu mulia, itu amal saleh, amal yang sangat bagus, dilakukan di masjid 10 terakhir. Tapi bagi kita yang imannya pas-pasan nih, Pak, yang nggak bisa meninggalkan urusan-urusan yang lainnya, nggak bisa memutus hubungan dunia, masih harus terikat dengan akad, dengan urusan A dan B, maka yang tidak bisa menginap di masjid siang atau malam, jangan melakukan lalai di luar sana. Jangan lakukan hal-hal yang tidak manfaat. Lakukanlah perbuatan yang manfaat, perbuatan yang bermanfaat untuk hamba Allah. Kalau tidak bisa berbuat manfaat untuk hamba Allah, maka lakukan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Perbanyak baca Al-Qur'annya, perbanyak doanya dan istighfarnya, perbanyak tadarruk kepada Allah di 10 terakhir Ramadan. Kalau Anda dan kita tidak sanggup berada di masjid, kalau seandainya bisa masuk ke masjid sebelum asar, sampai asar tambah sedikit i'tikaf sebentar, silahkan. Karena 10 terakhir sesungguhnya afdalnya berada di masjid siang dan malam, baik laki-laki atau perempuan. Nabi beriktikaf, istri Nabi beriktikaf di belakang masjid, mereka membuat tenda-tenda. Tapi karena kebanyakan kita tidak sanggup, dan saya juga belum pernah, Pak. Ini saya pun belum pernah, Pak, ya. Oleh karena itu, kita pakai bukannya membela diri, bukan. Tentu yang afdal adalah i'tikaf. Hadza fi'lun Nabi, ini perbuatan Nabi. Kalau nggak bisa, maka lakukan hal yang manfaat.
Siang manfaat, sore manfaat, malam kalau malam diusahakan masuk ke dalam masjid. Karena qiyamul lail di malam hari afdalul qiyam. Sebaik-baik qiyam adalah qiyam 10 malam yang terakhir. Insyaallah dengan Bapak qiyamul lail 10 malam terakhir tidak membeda-bedakan antara ganjil dan genap dengan niat mencontoh perbuatan Nabi, dengan niat menjalankan keutamaan qiyamul lail di 10 terakhir, insyaallah Lailatul Qadar keutamaannya akan didapat oleh orang tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, ikhlaskan niat, minta tolong sama Allah, manfaatkan 10 terakhir ini, yang ini adalah hari terbaik. Belum tentu, wallahi belum tentu. Belum tentu kita bisa masuk ke 10 terakhir ini pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu manfaatkan, ijtihad dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan, yang baca Quran kemarin 1 juz, tambah 2 juz. Barang siapa yang baca Quran kemarin setengah juz, tambah 1 juz. Wallahi di 10 terakhir, hari yang mulia, hari yang agung, Rasul kita Muhammad meninggalkan semua urusan dunia. Kalau kita tidak sanggup kaum muslimin, maka kurangi urusan dunia. Kalau enggak bisa dikurangi, tambah urusan akhirat di 10 terakhir siang dan malam. Mudah-mudahan dengan begitu Allah ridha kepada kita dan Allah berikan kita keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Pesan yang terakhir, luruskan shaf, rapatkan shaf, dan jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam. Bacanya mau panjang apa mau pendek? Pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.